Anda menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, kami menerima informasi terjadi kepadatan di exit tol Bocimi saat ini. Kepadatan lalu lintas yang terjadi di ruas tol Ciawi Sukabumi menyebabkan ratusan kendaraan yang akan keluar menuju gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Jawa Barat terjebak macet. Kemacetan hingga 2 km. Antrian ratusan kendaraan ini terjadi sejak gerbang tol Parung Kuda hingga mengular ke ruas tol Ciawi Sukabumi sepanjang 2 km. Padatnya arus lalu lintas ini disebabkan banyaknya kendaraan pemudik dan juga wisatawan yang akan menuju sejumlah lokasi wisata di Sukabumi, seperti Pantai Palabuhan Ratu dan juga Situgun. Untuk mengurai kepadatan, sejumlah personil dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Apabila kepadatan terus terjadi, polisi akan melakukan rekayasa dengan menggunakan sistem satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi dan juga sekitarnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada rekan kami Budi Setiawan yang berada di exit tol Bocimi. Ya Budi, bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Seperti apa kepadatan yang tergambar? Ya, baik Aulia, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Simpang Ratu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yang mana saat ini antrian kendaraan dari arah Sukabumi menuju ke Bogor ataupun Jakarta terpantau cukup padat. Seperti yang dapat kami informasikan, antrian panjang ini mencapai 7 km ataupun dimulai dari jalur Ciborang ataupun Karangtengah hingga ke persimpangan Nagrag. Saat ini sejumlah pengendara sudah terjebak selama 2 jam di jalan arteri Sukabumi Bogor ini, Aulia. Ya, baik Budi, apakah di sana sudah terlihat mungkin petugas keamanan atau patroli dari kepolisian? Ya, saat ini sejumlah petugas kepolisian sedang melakukan pengaturan lalu lintas agar jalan arteri menuju ke Sukabumi ataupun ke Pelabuhan Ratu dan sejumlah tempat wisata lainnya bisa dilalui oleh para pengendara yang akan berwisata ataupun yang akan mudik ke kota Sukabumi. Baik. Budi, apakah Anda mungkin bisa berkeliling mewawancara salah satu dari pemudik mungkin yang berkenan ditanyakan sudah berapa lama mereka terjebak di kemacetan saat ini? Ya, baik. Saya akan mencari salah seorang pengendara yang... Ya, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Berangkat dari jam 4. Jam 4. Ya. Oh, kemana, Pak? Di Curug. Curug. Macet atau seperti apa, Pak, tadi Pak di jalan, Pak? Macet parah. Macet parah. Dari mana, Pak, tadi macetnya, Pak? Dari Cianjur. Dari mana, Pak? Dari Cianjur. Apa dari Cianjur? 7 jam. Oh. Normal biasa berapa jam? 3 jam. Sekarang? 7 jam. Parah ya Pak, macet total ya? Aduh. Udah lelah Pak, ya. Ya, Aulia, itulah wawancara saya tadi dengan salah seorang pengendara dari Cianjur yang akan menuju ke Cicurug. Tadi sempat terjebak selama 7 jam. Baik. Yang normal biasa dilalui 3 jam, sekarang bisa dilalui 7 jam. Ya, Aulia. Ya baik Budi, apakah ini tadi saya mendengar informasi bahwa pemudik tersebut terjebak kemacetan sejak pukul 4 sore.
Lalu ini apakah Anda mengetahui ada rencana diberlakukannya mungkin rekayasa lalu lintas atau kebijakan-kebijakan untuk mengurai kemacetan yang terjadi? Ya, hingga saat ini pihak dari Satlantas Polres Sukabumi belum merencanakan untuk melakukan sistem satu arah ataupun one way. Namun di sejumlah persimpangan, di setiap persimpangan di wilayah Cibadak ataupun Parung Kuda sudah ada petugas dari Satlantas yang tengah mengatur agar lalu lintas bisa kembali normal. Baik. Lalu jika memang ini Anda mengetahuikah data apakah memang kendaraan yang menumpuk saat ini di mayoritas dari arah mana dan juga ingin mereka ini mayoritas roda 2 kah, apa roda 4 kah? Ya, tadi sejak pagi tadi sebenarnya jalur arteri ataupun pintu keluar dari gerbang tol Bocimi sudah ramai dipadati oleh ratusan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Mayoritas para pengendara tersebut berasal dari luar Sukabumi, seperti dari Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Baik. Lalu untuk kepadatan ini apakah diprediksi masih akan terus terjadi, Budi? Ya, untuk kepadatan lalu lintas ini diprediksi akan terus terjadi hingga nanti H+5 ataupun H+7 sejumlah kendaraan yang akan menuju ke kawasan wisata di Pelabuhan Ratu ataupun di wilayah kota Sukabumi. Namun hingga saat ini arus lalu lintas dari arah Bogor menuju ke Sukabumi bisa dikatakan sudah cukup teratasi. Baik, apakah ada titik-titik rawan kemacetan yang harus digarisbawahi atau lebih diperhatikan oleh para pemudik atau memang seluruh ruas jalan ini sudah stuck gitu, sudah tidak bisa berjalan dengan lengang? Ya, kepolisian sempat menghimbau kepada para pengendara yang akan melintas di jalur arteri Sukabumi Bogor ini banyaknya persimpangan ataupun perempatan yang dijadikan alternatif sehingga para pengendara dihimbau untuk bisa melalui jalan tersebut. Baik, Budi, terima kasih atas informasi Anda. Kita nanti akan kembali lagi untuk melihat bagaimana kondisi di exit tol Bocimi, Jawa Barat. Saat ini kita bergeser untuk melihat bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikatama dengan rekan Salam Rahmat. Dan di lokasi Lingkar Gentong ada rekan Hamzah Hasibuan. Saya akan ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Selamat malam. Salam, bagaimana kondisi di lokasi yang Anda melaporkan saat ini? Pemirsa, ini pada malam hari ini terlihat bahwa arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau masih ramai. Bahkan pada malam ini kami memantau masih ada kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong menuju ke arah beberapa daerah di Jawa Barat lainnya seperti Ciawi, Jamanis, dan lain sebagainya. Karena Jalan Raya Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalur alternatif selatan yang menghubungkan beberapa daerah seperti Bandung, Garut, yang akan menuju ke daerah bahkan sampai ke Jawa Tengah. Hingga malam ini kami melihat bahwa masih ada kepadatan yang cukup ramai, Aulia dan juga pemirsa, bahwa ini didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan juga bis angkutan penumpang, baik antar kota maupun bis pariwisata. Kami sebelumnya sempat bertanya kepada beberapa warga yang ada di sekitar Jalan Raya Lingkar Gentong bahwa memang setelah H+1 Lebaran ini momen liburan yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ataupun mengunjungi beberapa tempat wisata seperti Pantai Pangandaran. Walaupun Pantai Pangandaran ini lokasinya cukup jauh dari tempat kami melaporkan saat ini tidak menyurutkan animo dan semangat dari para warga yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata. Selain itu,
kami sempat juga mencari informasi kepada pihak kepolisian dan juga warga bahwa pada hari ini masih banyak pemudik yang memilih untuk berangkat setelah Lebaran. Hal ini dikarenakan data dari Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Ciamis menyebut bahwa memang cukup ramai pada tanggal 29 Maret lalu, sekitar 120.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Namun jumlah tersebut jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini masih lebih sedikit. Karena itu pada hari ini bahkan kami mendapatkan laporan bahwa hingga pukul 16.00 sore tadi sudah ada sekitar 77.000 kendaraan ini sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, dan nampaknya pada malam hari ini jumlah tersebut akan bertambah. Dan hingga saat ini kami juga masih belum melihat, Aulia dan juga pemirsa, adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Sempat dilakukan pada sekitaran pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, namun pihak kepolisian hanya memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional ataupun hanya sebentar, tidak sampai 1 jam. Kami melihat rekayasa lalu lintas ini sudah berhasil diurai. Bahkan sekarang Aulia dan juga pemirsa, kendaraan ini sudah kembali lancar. Hal ini ataupun kepadatan yang tadi bisa dilihat itu diduga akibat adanya efek bottleneck ataupun kepadatan di salah satu titik, yaitu Simpang 3 Pamoyanan, di mana Simpang 3 Pamoyanan ini merupakan salah satu titik dari 3 titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Tasikmalaya Kota, di mana ada 3 titik yang menjadi antisipasi polisi untuk titik rawan kemacetan. Di antaranya yaitu Simpang 3 Pamoyanan dan Simpang 3 Sukamantri serta Simpang 3 Panyusuhan. Jika terdapat kepadatan yang cukup tinggi di antara ketiga Simpang 3 ini, nantinya pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kami juga tadi sempat melihat bahwa patroli dari pihak kepolisian ini sempat lalu lalang menggunakan kendaraan roda 2 karena untuk memecah kemacetan ataupun menembus kemacetan, pihak kepolisian membutuhkan motor roda 2 untuk melewati ramainya jalan raya di Jalan Raya Lingkar Gentong ini. Nantinya kami akan terus mengupdate, Aulia, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu, Aulia. Baik pemirsa, tadi adalah laporan dari rekan Hamzah Hasibuan dari Lingkar Gentong, Jawa Barat, dan kita akan beralih untuk melihat kembali kondisi di gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini sudah ada rekan Salam Rahmat di sana. Selamat malam, Salam. Bagaimana arus lalu lintas saat ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah terpantau normal begitu dan tidak terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan. Memang kondisinya cukup berbeda kalau kita bandingkan pada 3 jam yang lalu yang memang sempat terjadi adanya kepadatan antrian kendaraan, di mana memang kepadatan antrian kendaraan tadi terjadi karena kendaraan ini mengantri untuk memasuki gardu tol di Cikampek Utama 2 dari arah timur tol Jawa menuju ke arah Jakarta. Di mana memang situasinya memang cukup berbeda kalau kita bandingkan dengan hari kemarin yang memang jumlah volume kendaraan pada hari ini mengalami peningkatan, di mana jumlahnya hingga pukul 10:30 malam tadi sebanyak kurang lebih 26.000 kendaraan melintas menuju ke arah Jakarta. Di mana memang kalau bandingkan dengan hari kemarin hanya ada sebanyak kurang lebih 18.000 kendaraan saja yang melintas untuk menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang usai melakukan perjalanan mudik ataupun juga untuk melakukan wisata ke sejumlah tempat. Dan memang kalau untuk di jalur satunya begitu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Jawa, tadi memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan pada siang hari, di mana sempat diberlakukan juga skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 lantaran terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara memang kalau dari arus balik sendiri dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, ini meski tadi sempat terjadi adanya antrian kendaraan namun tidak diberlakukan skema rekayasa lalu lintas karena memang untuk skema pemberlakuan rekayasa lalu lintas baru mulai akan dilakukan pada 3 April mendatang. Dan dari Korlantas Polri maupun juga dari pihak PT Jasa Marga ini memang sudah menghimbau begitu bagi para pemudik untuk mengatur jadwal kembali untuk menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April. Dan dari itu juga dari pihak PT Jasa Marga ini memberlakukan
diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 April serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak PT Jasa Marga ini juga menghimbau bagi para pemudik ataupun juga pengendara yang hendak melintas di jalur Cikampek Utama agar selalu memastikan saldo e-tolnya selalu cukup agar nantinya ini tidak menimbulkan antrean kendaraan yang panjang dan juga mengular akibat kekurangan saldo yang tentu nantinya juga akan menghambat bagi pengendara itu sendiri maupun juga pengendara lainnya yang ada di belakangnya yang tentu juga ini bisa menghambat begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini kondisinya semakin malam untuk situasi arus lintasnya sudah semakin landai dan juga semakin lengang begitu karena memang saat ini masih menjadi momen libur lebaran yang banyak dimanfaatkan oleh warga dan juga masyarakat begitu untuk berlibur ke sejumlah kota dan memang untuk puncak arus baliknya seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang. Aulia. Baik, salam terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda selalu. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari pantauan CCTV NTMC Polri, yakni dari kawasan Rindu Alam Bogor, Cisarua Bogor, Taman Safari Bogor, dan kilometer 81 Puncak. Dan pemirsa, gambar di kiri atas layar televisi Anda, ini merupakan kawasan Rindu Alam Bogor. Ya, di kawasan ini terlihat arus lalu lintas tidak begitu padat, masih terpantau ramai lancar. Dan tidak ada kepadatan yang berarti dan rekayasa lalu lintas juga tidak terapkan di sini. Dan pemirsa, kita bergeser ke sebelah kanan di layar televisi Anda, ini adalah kawasan Cisarua Bogor. Seperti yang Anda bisa lihat, masih sama ini terlihat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ini kita lihat mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan kita bergeser ke arah bawah di sebelah kiri bawah layar televisi Anda. Ini adalah kawasan puncak di kilometer 81 di mana kepadatan cukup terlihat di sini pemirsa. Ini ada antrian kendaraan roda 4 yang terjadi di puncak kilometer 81 ini. Begitu juga di wilayah Taman Safari Bogor, pemirsa, meski tidak sepadat di kawasan kilometer 81 puncak tadi, namun kepadatan kendaraan dan antrian kendaraan juga terlihat di kawasan Taman Safari Bogor kali ini. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali, tetaplah bersama kami.